Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Wahyudin MPDI. Saya dosen tetap program studi seni pengolahan patiseri Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu tentang pendidikan agama Islam dengan kode mata kuliah A00102. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar umum pada program studi seni pengolahan patiseri semester 2 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk mahasiswa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui pemahaman akidah, ibadah, dan akhlak. Pokok bahasan pada kuliah ini mencakup perkenalan dosen dan mahasiswa tentang RPS yang sudah disetujui, mengenal Islam, pemurnian tauhid, kembali kepada Al-Quran dan hadis, adab sapar, sholat dan zakat, iptek, kepribadian muslim, kerukunan umat beragama, pluralisme agama dan pluralisme hukum, politik dalam Islam, ekonomi kreatif dalam Islam, puasa dan haji, dan terakhir halal tourism. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi mencakup 1 sikap. Diharapkan mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. 2. Pengetahuan. Menguasai konsep teoritis secara umum, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian dalam pengolahan patiseri. 3. Keterampilan umum. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang sudah baku maupun yang belum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CMK mencakup CMK 1 memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan individu beragama dan etika bersosialisasi. CMK 2 memberikan pengetahuan tentang konsep beragama, etika, nilai, dan norma terhadap sesama manusia. CMK 3 bersikap toleransi dan menerima dengan perbedaan agama lain. Dan CMK keempat yaitu panduan praktik ibadah. Kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 penyampaian materi, pertemuan ke-8 UTS atau ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai ke-15 penyampaian materi, pertemuan terakhir yang ke-16 yaitu UAS, ujian akhir semester. Metode pembelajaran melalui deep learning, tatap muka dan online, diskusi dan interaktif. Adapun media pembelajarannya Zoom Meet, Google Meet, WA, dan Google Classroom. Materi perkuliahan berupa buku dan RPS dapat diunduh di Google Drive. Metode penilaiannya 1. Nilai etika bobotnya 10%, absen 20%, tugas 15%, UTS 20%, UAS 35%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Sehat? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan agama Islam di Prodi SPP, yang mana pertemuan yang ketiga ini kita akan mulai, yaitu menggali materi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali, ketika pembelajaran pertama dan kedua, masih ingat kita menjelaskan apa waktu pertama pertemuan? Masih, Pak, menjelaskan tentang Islam. Iya, hatur nuhun. Yang kedua, siapa yang ingat lagi? Yang kedua tentang pemurnian tauhid. Iya, pemurnian tauhid. Yang pertama menjelaskan tentang mengenal Islam, yang kedua pemurnian tauhid. Yang insya Allah pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada kuliah ini, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke layar, lihat kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Sebelum pemaparan lebih jauh, kira-kira Al-Quran ini berasal dari kata masdar, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan. Siapa yang tahu artinya Al-Quran? Coba. Yang tahu Al-Quran apa artinya? Membaca, Pak. Ayah, siap. Terima kasih, Alam Sah. Betul. Al-Quran itu artinya bacaan. Jadi kita akan mengenal bacaan umat Islam sebagai pedoman kehidupan kita, ya. Jadi Al-Quran yang akan kita gali dan akan kita bahas ini sesuai dengan RPS yang telah disampaikan di awal, ya. Al-Quran ini pedoman bagi kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia, tentram, baik di dunia terutama nanti di akhirat, maka kita punya pedoman yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab suci yang memang harus kita baca, harus kita perdalam, dan harus kita hayati. Dan semua ada aturannya. Jadi pelaturan kehidupan supaya tidak melanggar hak-hak kita atau hak-hak Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul, maka kita harus sesuai dengan pedoman yang ada, yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, itu Al-Quran, ya. Jadi kitab yang masih utuh hari ini adalah insya Allah menurut kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran, ya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain sama firman Allah tapi sudah tidak utuh. Tapi Al-Quran insya Allah bacaannya, hurufnya tidak ada yang mau mengganti atau tidak bisa diganti, karena Allah jamin dalam Al-Quran sendiri, inna nahnu najalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa Allah yang menurunkannya dan Allah yang akan memelihara sampai hari kiamat. Jadi mumpung Al-Quran masih ada huruf-hurufnya dan apabila dibaca menjadi pahala, janji Rasul dalam hadis yang sahih, satu huruf Al-Quran kalau dibaca itu 10, anak-anakku, para mahasiswa, 10 pahala. Jadi kalau kita membaca 10 huruf saja, sudah 100 pahala yang diberikan oleh Allah.
Nah, tidak ada bacaan yang seperti itu. Mohon maaf, kita tidak menghina kitab yang lain, ya, seperti Injil, Taurat, Zabur, itu sama firman Allah. Tapi ketika dibaca tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca, ya mendapatkan pahala dari satu hurufnya, dipegangnya mendapatkan pahala, dilihatnya mendapatkan pahala, apalagi dibaca, apalagi kalau dihafal dan diamalkan. Luar biasa. Yang kedua, Al-Quran ini menjadi benteng atau penerang nanti apabila kita masuk liang kubur. Ya, ini hebatnya Al-Quran. Nah, makanya kita harus sering-sering membaca Quran, menelaah Quran, dan harus suka terhadap Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita selalu diiringi oleh Al-Quran. Kalau kita sudah diiringi oleh Al-Quran, hidayahnya, petunjuknya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bahagia. Nah, lihat di sini ada Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi pertama yang disebut dengan Al-Quran ini yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Karena sumber hukum umat Islam itu yang pertama Al-Quran. Jadi prioritas pertama, ranking pertama yang harus kita baca, yang harus kita hayati, yang harus kita pedomani adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis nanti bagian yang kedua. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka kita mengambil ijma. Seperti penentuan tanggal 1 Ramadan, penentuan tanggal 1 Syawal, penentuan tanggal 10 Zulhijjah, itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Nah, kita mengambil ijma ulama, kesepakatan para ulama berdasarkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, apabila dalam ijma tidak ada, maka ada dalam kias. Kias itu apa? Persamaan. Persamaan. Seperti mana zakat fitrah? Para mahasiswa, kita kenal hadis zakat fitrah itu parodho Rasulullah SAW an zakatal fitri, ya. Rasulullah telah memardukan, mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah yang asli itu oleh hadis yaitu oleh tamar. Tamar itu artinya kurma. Nah, sekarang kalau hadis ini diterapkan di Indonesia, zakat fitrah dengan kurma, kira-kira ada nggak? Coba para mahasiswa, di kita kurma banyak nggak? Ada, cuman tidak banyak. Betul tidak? Ya. Nah, ya ada. Nah, oleh sebab itu kita ngambil kias. Kiasnya apa? Kurma itu di daerah Timur Tengah itu atau di Arab itu sebagai bahan makanan pokok. Maka kita kiaskan di Indonesia, dikiaskan kurma itu kalau dikiaskan di Indonesia dengan beras. Maka zakat fitrah diganti dengan beras. Kalau kita biasanya makan dengan jagung, bisa zakat fitrah dengan jagung. Nah, ini fungsi dari kias. Dari hukum yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat kias. Nah, ini sebagai dasar hukum, ya, yang harus kita pedomani. Kita kembali lagi kepada Al-Quran, para mahasiswa. Di sini Al-Quran ini menjawab tantangan modern sebagai doktrin Islam primer. Jadi di dalam Al-Quran meskipun modern seperti apapun, Al-Quran bisa menjawabnya, ya, bisa menjawabnya itu. Karena apa? Ya karena bacaan yang tetap utuh, tidak bisa dihentikan dan tidak bisa ditinggalkan. Makanya Al-Quran itu setiap zaman itu bisa menyesuaikan, ya. Nah, yang ketiga, lihat, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dibacanya menjadi ibadah. Tuh, ini definisi Al-Quran, para mahasiswa. Ya. Jadi Al-Quran, sekali lagi diulang oleh Bapak, ya. Al-Quran ini kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah. Jadi Al-Quran ini semuanya firman Allah. Jadi firman Allah itu kalau dalam bahasa manusia ini omongan Allah gitu. Omongan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril yang apabila dibaca menjadi ibadah.
Nah, jadi Al-Quran ini semuanya firman-firman Allah. Makanya tidak boleh kita melecehkan, bahkan tidak percaya kepada isi Al-Quran itu tidak boleh. Karena apa? Karena semua firman Allah. Kita bisa bahaya, termasuk durhaka. Bisa dikatakan kafir atau murtad kalau kita tidak percaya kepada firman Allah, kepada Al-Quran. Jangankan satu ayat atau satu surat, satu huruf saja tidak percaya kepada Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang murtad atau kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, yang disampaikannya lewat malaikat Jibril. Pelantarannya lewat malaikat Jibril. Itu di mana pertama Al-Quran diturunkan? Ya, kepada Nabi Muhammad seketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hiro. Ya, sehingga turunlah Al-Quran surat Al-Alaq yang pertama ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini diantara secara singkat tentang Al-Quran. Coba sebelumnya ya Bapak akan bertanya kepada kalian, kira-kira Al-Quran ini diturunkannya, siapa yang tahu Al-Quran pertama kali diturunkan? Silakan. Ayo. Ada yang tahu Al-Quran diturunkan di mana? Di Mekah, ya. Di Mekah yang pertama surat apa? Silakan, bisa jawab. Halo? Ya, surat Al-Alaq ya. Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, gitu. Nah, Al-Quran ini jumlahnya 114. 114. 114 surat, 30 juz, ya, 6.666 ayat. Itu ada pendapat Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Tapi ketika dihitung, ternyata dihitung jumlahnya 626.236 ayat. Kalau kita hitung dari ayat pertama, jadi surat pertama sampai surat terakhir itu, kalau dihitung jumlahnya 6.236 ayat. Nah, periode Al-Quran ini para mahasiswa diturunkan ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Karena Al-Quran periodenya periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah kurang lebih 10 tahun, periode Madinah kurang lebih 13 tahun. Nah, jadi jumlahnya Al-Quran turun secara berangsur, bukan global. Secara berangsur, yaitu 23 tahun kurang lebih. Nah, beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain seperti Jabur, kita pelajari atau kita baca dalam Al-Quran, Jabur turunnya itu secara global, langsung berbentuk kitab. Injil berbentuk kitab, Taurat berbentuk kitab, tapi Al-Quran bentuknya bukan berbentuk kitab, tapi berbentuk suhuf, atau bukan berbentuk suhuf dulu, tapi berangsur-angsur. Ada yang 5 ayat, ada yang 1 surat, ya, ada yang setengah ayat. Nah, artinya dikumpulkan dalam 23 tahun menjadi 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan tentang Al-Quran. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hadis. Mohon diperhatikan, siapa barangkali di antara kalian sebelum kita tutup pertemuan ini tentang Al-Quran, ada yang bertanya? Silakan. Sudah paham semuanya? Paham semuanya? Sudah, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau kita sudah paham. Silahkan nanti dibaca-baca lagi materinya, bukunya aja ada, ya, tinggal dibaca saja tentang Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah pertemuan ini kita selesai. Kita ucapkan, kita baca doa sapu jagat secara bersama-sama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat
pagi. Terima kasih para mahasiswa. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, bisa ketemu dengan pertemuan yang berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak izin lab ya.